bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Introducing myself. Halo, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dari sini dapat disimpulkan tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Misalnya, untuk makan sehari-hari, membeli keperluan rumah tangga, membayar biaya pendidikan, dan lain-lainnya. Jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Berikut jenis-jenis kegiatan ekonomi dan contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan produksi. Pengertian produksi secara sempit adalah perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi yang lain. Pengertian produksi secara luas adalah segala kegiatan yang dikerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, produksi meliputi semua perbuatan atau kegiatan yang tidak hanya mencakup pembuatan barang-barang saja, tetapi juga membuat atau menciptakan jasa pelayanan. Di atas ini, saya menghadirkan satu gambar orang-orang yang sedang melakukan produksi. Berikut contoh lain dari kegiatan ekonomi produksi lainnya, yaitu yang pertama, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Yang kedua, para buruh di industri tekstil membuat kain, baju, dan produk garmen lainnya. Yang ketiga, penulis membuat buku-buku cerita anak. Yang keempat, bank memberi layanan jasa keuangan kepada nasabah. Yang kelima, kantor kelurahan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Tujuan kegiatan produksi sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, memperluas lapangan usaha. Yang keenam, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan distribusi. Pengertian kegiatan ekonomi distribusi adalah kegiatan ekonomi berupa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku yang menyalurkan tersebut disebut distributor. Jika tidak ada distributor, produsen mungkin akan kesulitan memasarkan hasil produksinya. Begitu juga dengan konsumen, mungkin akan kesulitan mendapat barang dan jasa. Di atas ini, saya mencantumkan satu gambar orang-orang yang sedang melakukan distribusi. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, hingga penyaluran ke konsumen. Berikut alur distribusi. Yang pertama, dari produksi menuju distribusi menuju konsumsi. Berikut bentuk-bentuk distribusi lainnya. Yang pertama, ada saluran distribusi langsung.
produsen langsung ke tangan konsumen. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung. Produsen ke perantara ke konsumen. Yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung. Dari produsen ke pedagang besar, ke pedagang kecil, ke pedagang enceran, lalu menuju ke tangan konsumen. Distribusi memiliki fungsi yang beragam. Berikut fungsinya. Fungsi pokok atau tugas yang wajib dilakukan oleh distribusi, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pembelian, penjualan, dan penanggungan risiko. Fungsi tambahan atau tugas yang berlaku pada distribusi barang-barang tertentu saja, yaitu pengelompokan dan penyelesaian, pengemasan dan penginformasian. Distribusi dilakukan melalui beberapa saluran sebagai berikut. Yang pertama, pedagang, baik yang besar maupun kecil atau eceran. Yang kedua, perantara khusus, mulai dari agen, broker, komisioner, eksportir, hingga importir. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, faktor pasar. Misalnya, pola pembelian konsumen, lokasi pemasaran, jumlah konsumen, jumlah pesanan, hingga kebiasaan konsumen dalam membeli barang. Yang kedua, faktor barang. Misalnya nilai, berat, ketahanan, standar, sampai pengemasan suatu barang. Yang ketiga, faktor perusahaan. Misalnya sumber dana, pengalaman, kemampuan manajemen, hingga pengawasan dan pelayanan. Yang keempat, faktor kebiasaan dalam pembelian. Misalnya kegunaan, sikap perantara, ongkos penyaluran, hingga volume penjualan. Berikut contoh kegiatan ekonomi distribusi. Yang pertama, pemilik toko sembako membeli barang di pasar induk kemudian menjualnya kembali di lingkungan sekitar tokonya. Yang kedua, agen just tip alias jasa titip membeli barang tertentu di luar negeri kemudian menjualnya di Indonesia kepada yang sudah melakukan proses pre-order. Yang ketiga, bank memasarkan produk asuransi kepada nasabah yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan asuransi tertentu. Yang keempat, toko di e-commerce pembeli barang-barang dekorasi kemudian mengemasnya menjadi paket dekorasi untuk dijual kembali. Yang kelima, layanan logistik mengemas barang yang akan dikirim kemudian mengirimnya agar sampai ke pembeli. Yang ketiga, konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang maupun jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di atas ini saya mencantumkan satu gambar seseorang yang sedang mengonsumsi hasil produksi. Berikut tujuan kegiatan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu: yang pertama, kemampuan produksi dari produsen dalam menyediakan barang konsumsi. Yang kedua, tingkat penghasilan seseorang atau kemampuan membeli barang dan jasa. Yang ketiga, harga barang yang tersedia. Berikut contoh kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama, nasabah membeli produk keuangan bank. Saya ulang, nasabah membeli produk keuangan di bank. Yang kedua, ibu rumah tangga membeli sayur mayur di pasar. Yang ketiga, pengguna e-komersi membayar tagihan listrik dan internet melalui aplikasi e-komersi. Yang keempat, sebuah keluarga memesan banyak lauk pauk di sebuah restoran. Itulah penjelasan tentang kegiatan ekonomi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, diucapkan terima kasih.